Ini dia bilang 9 nilainya. Kejaksaan Agung menetapkan mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung sebagai tersangka kasus suap penanganan kasus Ronald Tanur. Mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung Zarof Rikar ditetapkan sebagai tersangka usai menerima suap dari pengacara Ronald Tanur dalam penanganan kasus tingkat kasasi. Zarof Rikar diduga menerima uang suap sebesar 5 miliar rupiah dalam bentuk pecahan uang asing. Suap ini untuk tetap menyatakan Ronald Tanur tak bersalah pada tingkat kasasi. Di mana awalnya LR meminta ZN agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar Hakim Agung, dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Saudara, Kejaksaan Agung terus mengusut kasus suap 3 hakim di balik vonis bebas Ronald Tanur. Setelah menangkap 3 hakim, Kejaksaan Agung menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemufakatan jahat berupa suap dan gratifikasi untuk mengurus kasasi terdakwa Ronald Tanur. Di kediaman Zarof, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan beberapa mata uang, mulai dari rupiah, dolar Hong Kong, euro, dolar Amerika Serikat hingga dolar Singapura yang jumlahnya mencapai 920 miliar rupiah. Dan selain uang, juga ditemukan tumpukan emas seberat 51 kg yang nilainya mencapai 996 miliar rupiah atau hampir 1 triliun rupiah. Kejaksaan Agung terus mengusut tuntas dan juga memperluas penyelidikan terkait suap 3 hakim dalam perkara hukum Ronald Tanur. Kejaksaan Agung ini kembali mengungkap kasus maklar kasus yang dimana ini berawal dari adanya kasus suap yang dilakukan oleh pengacara Ronald Tanur kepada 3 hakim, dan dari Kejaksaan Agung ini melakukan penyelidikan lebih mendalam dan akhirnya menemukan bahwa adanya maklar kasus yang menjerat tersangka mantan dari pejabat tinggi Mahkamah Agung yaitu berinisial ZR. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar dan saya akan menanyakan seperti apa sebenarnya untuk pengungkapan kasus ini. Bapak mungkin boleh dijelaskan Bapak bagaimana untuk pengungkapan kasus dan juga barang bukti apa saja nih, kalau kita lihat nih banyak sekali apa dengan total ratusan miliar rupiah, Bapak. Mungkin bisa dijelaskan, Bapak? Nah, baik pemirsa Kompas, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Direktur Penyidikan tadi, ya, bahwa terhadap tersangka LR, seorang oknum pengacara, tentu kan sedang diperiksa. Nah, pertanyaan besarnya adalah dari mana sumber dananya? Nah, maka dikembangkanlah berdasarkan informasi yang ada bahwa ada keterkaitan antara LR dengan ZR, ya. ZR sebagai perantara dalam perkara ini. Oleh karenanya penyidik bergerak cepat, ya, melakukan penggeledahan di 2 tempat di Jakarta dan di Bali karena informasinya bahwa saudara ZR ini sedang berada di Bali. Nah, penggeledahan yang dilakukan di Jakarta ternyata seperti yang kita lihat ini. Nah, penyidik juga merasa bahwa terkejut, ya, karena menemukan banyak sekali uang, ya, ada sekitar 920 miliar lebih seperti tadi yang sudah diterangkan, ya, nih, dan ada juga logam mulia, kalau di total sekitar 51 kilogram. Nah, jadi kalau diuangkan, nah, nanti bisa dihitung lah, ya. Nah, jadi
Selain ini ada juga beberapa barang bukti yang ditemukan di Bali, di Le Méridien, di mana tersangka tadi ZR itu sedang menginaplah di Bali. Nah, jadi penyidik bergerak cepat, nah sehingga ini semua berhasil dikumpulkan dan dibawa ke Jakarta dan dilakukan penyitaan. Begitu. Dengan uang yang sebanyak ini dan juga barang bukti ada emas antam ini Pak yang mencuri perhatian juga ya Pak ya, 51 kilogram. Ini tersangka ZR ini mendapatkannya dari mana Pak? Nah, sesuai keterangan penyidik tadi, ini sejak tahun 2012 ya, sampai 2022. Nah, cuma yang bersangkutan lupa bahwa ini diperoleh dari pengurusan beberapa perkara. Tapi perkara-perkara yang mana, nah ini sedang didalami juga oleh penyidik, walaupun yang bersangkutan menyatakan lupa karena mungkin terlalu banyak barangkali ya. Nanti kita lihatlah bagaimana perkembangannya. Oke. Berarti dari Kejagung juga akan menelusuri juga mencobakah mencari dari kasus-kasus yang ditangani oleh maklar kasus ini ZR dalam hal ini? Nah, tentu nanti penyidik akan dalam melakukan pendalamannya, kan tadi Dirdik juga sudah menyampaikan karena yang bersangkutan juga dipersangkakan melakukan tindak pidana gratifikasi. Nah, ini kan kalau ini bagian dari gratifikasi yang sudah lebih dari 10 juta, beban pembuktiannya kan ada pada penerima gratifikasi. Nah, itu juga saya kira nanti satu langkah. Tapi bagaimana nanti kita lihatlah bagaimana perkembangannya ke depan ya. Termasuk dengan TPPU-nya gitu ya Pak? Ya, nah TPPU, alirannya dan seterusnya. Tapi tentu sekarang kan penyidik sedang fokus di soal suap dan gratifikasinya. Berarti pendalaman kasus dan pengembangan terus dilakukan ini Pak? Tentu ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah itulah saudara penjelasan dari Kapus Penkum Kejagung bagaimana dengan dari mana sajakah barang bukti ini berasal. Tadi juga disebutkan dari 2 tempat itu, dari kediaman dari ZR di Jakarta dan juga dari Bali. Memang yang menarik adalah saudara ini emas berat dengan total 51 kg ini yang dikumpulkan oleh tersangka ZR selama 10 tahun, itu dari tahun 2012 hingga tahun 2023, dan akhirnya ini terbongkar dari Kejaksaan Agung, dan nantinya Kejaksaan Agung akan melakukan pendalaman dan juga pengembangan atas kasus dari ZR ini. Masni Rahmawati, Bodia Vimala, Kompas TV, Jakarta. Kejaksaan Agung menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarroh Fricker sebagai tersangka yang menjadi perantara atau maklar untuk mengurus kasasi kasus Ronald Tanur. Terungkapnya kasus ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan suap terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur. Temuan ini sekaligus juga mengungkap adanya maklar kasus di Mahkamah Agung. Lalu bagaimana upaya membersihkan maklar kasus? Kita akan bahas bersama dengan Ketua PBHI, ada Julius Ibrani yang sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom. Mas Julius, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Mas Julius, kalau kita lihat kan penyidik menemukan tumpukan uang Zarroh Fricker ini angkanya banyak sekali ya, 920 miliar, emas 51 kilogram yang kalau dikonversi hampir 1 triliun yang dikumpulkan dari 2012 sampai 2022, 10 tahun. Apakah maklar kasus di Mahkamah Agung ini sudah mengakar? Iya, pertama sebelum ke arah sana kita patut apresiasi tim Pitsus ya, Kejaksaan Agung. Ini sebuah prestasi luar biasa. Yang kedua, kita sekilas saja mendengar ceritanya, mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Harli Siregar, Kapus Penkum, bahwa kasus ini bukanlah kasus yang sederhana. Ini masalah yang sistemik dan terstruktur. Jadi bagaimana person to person, jabatan kepada jabatan, lalu masuk kepada hakim, terindikasi, terkoordinasi juga dengan pengacara, dan lalu ujungnya adalah perkara. Jadi saya pikir ini kalau model-model kasus yang sudah terstruktur dan sistemik seperti ini bukanlah perkara 1-2 tahun. Ini pasti sudah puluhan tahun terjadi, dan sebetulnya kalau kita merujuk pada kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi di Mahkamah Agung sebelumnya, sebut saja Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi atau 3 hakim agung yang sebelumnya juga kena, dan terakhir Hakim Agung Ghazal Basalah yang diproses oleh KPK. Sebetulnya pola yang sama.
Jadi tidak heran dengan angka yang luar biasa ini. Jadi Anda melihat ini akan polanya beredar sama, bukan pola baru ya? sama, bukan pola baru, sama, dan ujungnya adalah mereka hanya 1-2 perkara, dan tidak mungkin hanya 1-2 orang saja yang bermain terkait dengan perkara ini. Jadi saya dukung penuh, PBAI dukung penuh agar diusut sampai pada akar-akarnya. Jadi secara sederhana ada guyonan seperti ini. Jika sinterklasnya sudah ditangkap, lalu siapa tuannya? Lalu siapa umatnya atau tanda kutip jemaatnya yang menerima semua manfaat? Jaringannya begitu ya? Dengan pola yang Betul sama sekali. artinya jaringannya apakah kemudian maklar ini bekerja sendiri atau menurut Anda siapa yang harus paling cepat disasar? Pengadilan negeri atau panitera? Sudah pasti dari keseluruhan sistem ini, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai dengan Mahkamah Agung, mulai dari kepaniteraan, majelis hakim yang terlibat, bahkan urusan-urusan administrasi yang terlibat, pengetikan dan segala macam dokumen putusan perkara ini. Ini semua pasti terlibat dan semua tahu. Ini FYI saja, saya seorang praktisi yang sudah puluhan tahun bolak-balik ke pengadilan. Cerita-cerita seperti ini, nama-nama yang disebutkan seperti ini sudah puluhan tahun terdengar. Dan mereka-mereka ini termasuk 3 orang yang oknum hakim yang baru saja ditangkap oleh Pitsus Kejaksaan Agung, itu sudah beredar namanya di mana-mana bahwa mereka rajin main perkara dan segala macam. Itu gosip yang sering terdengar, tapi sayangnya hanya bisa dibuktikan lewat kejanggalan-kejanggalan putusan yang dihasilkan. Tapi apakah putusan itu bisa direvisi? Tidak bisa. Nah, ini PR selanjutnya bagi Kejaksaan Agung untuk mengidentifikasi putusan perkara mana saja yang dimainkan dan bagaimana caranya keadilan tetap dapat dikedepankan, tetap dapat dicapai dengan merevisi putusan-putusan hasil rekayasa perkara seperti ini gitu. Oke, masa maklar jual beli perkara ini menurut Anda apakah hanya berhenti nanti mengusut sumber dana dari pengacara atau ada di atas sebenarnya sumber dana lain? Oh tentu, yang seperti ini dikenal dengan istilah sponsor. Jadi bukan hanya 1-2 perkara yang dimainkan, ini ada maintenance. Ya, ada maintenance terhadap nama-nama hakim yang tanda kutip kooperatif, bisa diajak ngobrol, bisa diminta untuk mempermainkan perkara ini itu dan segala macam. Dan biaya-biaya maintenance ini seringkali masuk lewat event-event yang tidak ada juntrungannya dengan aktivitas utama atau tupoksi dari Mahkamah Agung itu sendiri. Makanya sejak tahun 2000 awal ramai istilah soal golf, soal tenis dan segala macam. Pintu-pintunya selalu banyak dan dibuat layer sehingga tidak dapat dicurigai bahwa terjadi aliran-aliran dana kepada pihak-pihak tertentu. Tapi ini PR Kejaksaan Agung dan sebetulnya PR KPK juga yang baru saja menjalankan proses revisi supaya kita bangun dan tidak tidur gitu. Oke, Mas Julius, terakhir satu lagi, ini kan yang dijual beli adalah perkara, vonis gitu ya, memastikan bahwa Ronald Tanur ini tetap divonis bebas di tingkat yang terakhir sekalipun. Bagaimana kemudian nasib vonis bebas terhadap Ronald Tanur menurut Anda? Akan ada pengadilan ulang atau seperti apa? Kami mendengar bahwa pertanggal 22 Oktober kemarin, vonis bebas terhadap Ronald Tanur telah diputus oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung dan dinyatakan bersalah. Ya. Termasuk juga putusannya 5 tahun ya? Betul sekali. Kami juga yakin bahwa ini juga akibat dari gerakan-gerakan clandestine yang dilakukan oleh mungkin dari Jamintel Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Jampitsus dan segala macamnya yang bisa mengungkap bahwa mereka ini sedang bergerak memberesi perkara. Karena tujuan utamanya sebetulnya adalah memberesi perkara. Dan ini kemudian bisa mengubah konstelasi majelis hakim untuk memutuskan perkara. Kan tujuannya seperti itu. Artinya apa? Artinya bisa dipengaruhi oleh penegakan hukum lewat pemberantasan korupsi. Tapi kita tunggu nanti lanjutannya seperti apa gitu. Demi keadilan bagi korban dan juga bersih-bersih lanjutan dari Kejaksaan Agung terhadap kasus jual beli perkara di Mahkamah Agung. Terima kasih Mas Julius Ibrani, Ketua PBHI sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi jelang debat kedua Pilkada Jakarta. 2 lembaga survei merilis hasil survei yang hasilnya ada perbedaan elektabilitas antara paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Persepsi berencana meminta klarifikasi terhadap 2 lembaga survei, yaitu Lembaga Survei Indonesia LSI dan